Kita memiliki bentuk persamaan kuadrat umum sebagai berikut, ya, di mana ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana persamaan kuadrat ini memiliki penyelesaian x1 dan x2. Nah, kedua akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ini jika dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Jadi kalau kakak punya x1, x2-nya sama nggak dengan 2, x-nya diganti dengan 2, nanti hasilnya harus 0. Ternyata kedua akar ini memiliki hubungan sebagai berikut. Nah, hubungan pertama adalah ketika kedua akar dijumlahkan, x1 tambah x2, hasilnya adalah minus b per a. Di mana b-nya itu adalah ini nih, koefisiennya. Dan a ini adalah koefisien dari x kuadrat. Ketika dikalikan, x1 dikali x2 itu sama dengan c per a. Nah, daripada bingung, kita langsung coba aja ya. Nah, inilah soal yang pertama. Di sini, jika x1 adalah akar dari persamaan ini, tentukan nilai b dan akar lain yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kalau di sini kita memakai sifat di mana kalau x1 inilah akar dari persamaan ini ya. Jadi kita punya suatu persamaan 2x kuadrat ditambah bx dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian x1-nya ini adalah 2. Artinya ini boleh dimasukkan ke dalam sini ya. Sehingga kita punya 2 dikalikan 2 kuadrat, karena 2-nya dimasukkan ke dalam sini, ditambah b dikali 2 dikurang 6 sama dengan 0. Maka kita di sini punya 2 kali 4 ditambah 2b dikurang 6. Maka kita punya 8 ditambah 2b dikurang 6 sama dengan 0, sama dengan 0. Maka 2 ditambah 2b sama dengan 0. 2b sama dengan negatif 2, 2-nya pindah ke sini. Maka b-nya adalah negatif 2 dibagi 2, atau sama dengan minus 1. Nah, sehingga persamaannya ini itu adalah 2 dikali x kuadrat min 1x ya, dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ketika diminta mencari akar yang lain, maka ini tinggal difaktorkan ya. Ini kita kalikan, hasilnya minus 12. Berapa kali berapa hasilnya min 12, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 1. 12-nya boleh difaktorkan menjadi 1, kemudian 12, 2, 6, dan 3, 4. Sepertinya paling memungkinkan adalah 3 dan 4 ya. 3 dan 4, 3 dan 4. Nah, supaya dia minus 12, salah satu mesti minus nih. Ya, kalau dilihat dari min 1 ini, maka yang minusnya adalah min 4. Ya. Sehingga kita akan punya langsung bentuk 2x sama dengan 0 dibagi ini dibagi 2. Kita di sini punya plus 3 dan kita punya min 4. Ya, ini 2-nya nanti dibagi ke sini ya. Jadi 2, sehingga kita punya 2x tambah 3 dan x kurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya 2x tambah 3 sama dengan 0, kemudian atau x kurang 2 sama dengan 0, maka ini 2x sama dengan minus 3, dan x-nya adalah minus 3 per 2. Di sini kita punya x sama dengan 2. Sesuai ya, ternyata salah satu akarnya adalah 2, dan di sini kita punya akar yang lainnya, itu adalah minus 3 per 2. Nah, kita dapat nih ya, akar yang lainnya. Jadi cukup gampang ya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Di sini dikatakan salah satu akar dari persamaan ini ya adalah min 1. Tentukan nilai m yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sama saja di sini kita punya x sama dengan min 1. Artinya ini boleh disubstitusikan ke sini nih. Ya, karena dia adalah akar dari persamaan ini. Dimasukkan, kita akan memiliki 2 dikali 1 kuadrat ditambah m ditambah 8 dikalikan 1 dikurang 2 dikali m kuadrat sama dengan 0. Ini kita hitung, 2 dikali 1, 2 ditambah m kali 1, 8 kali 1, m ditambah 8 dikurang 2m kuadrat sama dengan 0. Maka kita punya minus 2m kuadrat ditambah m ditambah 10 sama dengan 0. Atau kita boleh kalikan dengan minus 1 supaya m-nya menjadi positif. Maka kita punya 2m kuadrat ditambah m dikurang m ya, dikurang 10 sama dengan 0. Nah, maka kita akan
faktorkan dia supaya mendapatkan M yang sesuai. 2 dikali 10 minus 20. Maka kita akan memikirkan berapa dikali berapa sama dengan minus 20. Dan berapa ditambah berapa sama dengan, ini nggak ada angkanya tapi ada sebetulnya, minus 1. 20-nya boleh kita faktorkan. 1, 20. 2, 10. 3 nggak ada. 4 dengan 5. Oke, berarti yang memungkinkan untuk membentuk min 1 ya. Ini dijumlahkan 21 dikurangkan 19, dijumlahkan 12 dikurangkan 8. Nah, yang memungkinkan ternyata ini nih. 5 dan 4. 5 dan 4. Supaya mendapatkan min 1 ketika dijumlahkan, berarti salah satu harus minus. Ketika mendapatkan minus 20 ketika dikalikan, salah satu harus minus. Yang memungkinkan adalah minus 5. Karena kalau minus 4 hasilnya nanti jadi plus 1. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 2x, 2x per 2. Jadi kakak selalu bentuknya seperti ini nih. Kalau di depannya 2, 2. Sama dengan 0, kita punya minus 5 dan kita punya 4 plus 4. Maka ini 2-nya boleh dicoret ke sini ya. Ini jadi 2. Maka kita punya 2x dikurang 5 dan punya x ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita punya 2x kurang 5 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Yang ini kakak punya 2x sama dengan plus 5, pindah ke seberang. Maka x-nya adalah 5 per 2. Maka ini adalah x sama dengan minus 2. Ya. Nah, atau m ya, ini m. Karena tadi m, jadi tadi kakak ganti x, nggak apa-apa. Kita ubah lagi menjadi m gitu ya. Jadi m-nya itu kita punya 2 nih, kemungkinan. Jadi bisa m-nya 5 per 2, bisa m-nya minus 2. Sekarang kita coba yang soal nomor 3 ya. Di sini kakak punya jika P dan Q adalah akar dari persamaan ini, tentukan nilai P tambah Q dan P kali Q. Nah, ini kita bisa mencari P dan Q-nya, kemudian kita jumlahkan, atau kita bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, tapi sebelum menggunakan rumus ini, kita harus membuat mereka menjadi bentuk umum dulu. Maka persamaannya ini menjadi 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 9 sama dengan 0. Maka kita punya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, dan C-nya adalah min 9. Baru kita bisa menentukan jumlah P tambah Q. Itu adalah minus B per A. Jadi kalau dijumlahkan minus B per A, min 6 per 2, ini adalah minus 3. Untuk P dikali Q, kali itu boleh digambarkan atau ditulis dengan titik, itu sama dengan C per A, atau minus 9 per 2 atau minus 4,5. Nah, ini gampang ya, soal yang kalau yang seperti ini gampang. Nanti soalnya akan sangat bervariatif, bisa saja kalian ditanya 3P tambah 3Q gitu ya. Berarti ini tinggal 3P ditambah Q. Ini difaktorkan terlebih dahulu. Berarti ini 3 dikali minus 3 sesuai dengan ini sama dengan minus 9. Itu yang simple dan sedang, tapi yang susah biasanya seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang agak sulit, di mana kita ditanya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ya. Kemudian x1 dikurang x2 dan 1 per x ditambah 1 per x2. Nah, permasalahannya yang pertama di sini bentuk persamaannya masih seperti ini. Maka harus kita jadikan dulu menjadi bentuk umum. Permasalahan kedua di sini itu ada yang kita tidak punya rumusnya. Rumus kita hanya ini. Nah, artinya nanti pertanyaan ini harus kita nalar, harus kita pikirkan dengan menggunakan aljabar sehingga muncul nilai x1 tambah x2, x1 kali x2. Oke, pertama-tama kita buat dulu persamaannya menjadi bentuk umum. Kakak punya 1 per x dikurang 1 per x tambah 3 sama dengan 3 per 10. Nah, kita bereskan sebelah kiri saja. Ini menjadi x dikali x tambah 3 gitu ya. Maka di sini kakak punya x tambah 3 dikurang x sama dengan 3 per 10. Maka di sini kakak punya x tambah 3 dikurang x per x kuadrat tambah 3x sama dengan 3 per 10. Oh ya, ini dapatnya dari ini penyebutnya dari x menjadi x dikali x tambah 3.
Ya, sama seperti setengah menjadi 1/6. 2-nya dikali 3, ini X-nya dikalikan dengan ini, sehingga satunya harus dikalikan dengan ini. Maka dicoret, ini kakak punya 3 per X kuadrat tambah 3X sama dengan 3/10. Ini boleh dicoret juga. Maka kita punya 10 sama dengan X kuadrat ditambah 3X. Nah, ini bentuk umum tidak harus selalu di kiri, tapi boleh loh kakak bikin seperti ini. Ya, jadi kakak pindahkan ini aja ke sini ya. Boleh, kenapa? Karena ini sama dengannya boleh juga kita tulis seperti ini. Ya. Oke. Ini sudah bentuk umum, kita sudah punya A-nya 1, kita punya B-nya 3, dan kita punya C-nya -10. Yang pertanyaannya yang akan diolah adalah seperti ini. Ya. Yang gampang dulu itu yang bentuk C. Bentuk C itu 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ya, berarti ini tinggal dikalikan penyebut ya. X1 kali X2. Karena tadinya X1, kemudian dikalikan menjadi X1 kali X2, dikalikan X2, maka satunya juga dikalikan X2. Ya. Ditambah, kalau ini awalnya bawahnya X2, dikalikan dengan X1, sehingga angka 1 harus dikalikan dengan X1. Nah, kita punya di sini X1 ditambah X2 berarti min B per A. Berarti min 3 min B per A. A-nya itu adalah 1. X1 kali X2-nya kita punya C per A. Maka di sini kakak punya min 10 per A. A-nya itu adalah 1. Ya. Maka kalau kita lihat di sini X2 tambah X1 itu sama dengan X1 tambah X2 ya. Maka kita punya minus 3 per min 10. X1 kali X2 adalah min 10. Sama dengan 3 per 10. Oke. Jadi yang begini lebih mudah. Nah, untuk yang A, ketika ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, kita nggak punya nih ya. Maka kakak akan bikin seperti ini. X1 ditambah X2 dikuadratkan. Kenapa? Karena di sini kakak ketika dikuadratkan kakak akan muncul X1 kuadrat ditambah 2 kali X1 dikali X2 ditambah X2 dikuadratkan. Ya, sasaran kita itu adalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat ya. Maka kita memindahkan ini ke sebelah sini. Betul? Sehingga sekarang kita punya X1 tambah X2 dikuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini yang mau kita cari kan ya? Nah, ini yang mau kita cari. Tinggal kita kerjakan ini. Oh, X1 ditambah X2 dikuadratkan itu adalah minus 3 dikuadratkan minus 2 dikali min 10 sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Maka di sini kakak punya minus dikuadratkan plus 3 dikuadratkan 9. Ini plus 20 ya, sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Maka kakak punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah 29. Sekarang kita akan coba yang C. Di sini kakak sudah di slide yang baru, tapi masih pakai yang sama ya. Ini sudah menjadi bentuk umumnya, X kuadrat tambah 3X dikurang 10. Dan X1 kali X2-nya sudah ada juga. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang B. Ya, tadi yang belum, yang B. Kita mau X1 dikurang X2. Nah, X1 dikurang X2 ini caranya seperti apa nih, Kak? Caranya adalah kita kuadratkan keduanya, sehingga di sini kita punya X1 kuadrat, ya, ditambah 2 dikali X1 dikali X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, ini bukan plus tapi minus ya. Sehingga di sini kita punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2. Ya. Ini X1 dikurang X2 dikuadrat. Di mana X1 ditambah X2 kuadrat itu sudah kita dapatkan di yang A. Ya, itu yang kita sudah dapatkan yang di sini itu adalah 29. Maka 29-nya
tinggal kita ganti di sebelah sini. Ya, menjadi 29 dikurang 2 dikali min 10. Nah, di sini berarti kakak punya 29 ditambah 20 atau artinya 49. Sedangkan 49 itu dari tadi yang kita hitung adalah X1 dikurang X2 kuadrat. Sehingga ketika mendapatkan X1 dikurang X2 tinggal akar dari 49 atau hasilnya adalah 7. Nah, jadi gampang ya. Ini memang yang agak sedikit lebih sulit, yang mungkin sedikit pengayaan ya. Biasanya bentuknya X1 tambah X2. Di sini kita punyanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Juga punya X1 kurang X2 dan 1 per X tambah 1 per X2. Sekarang kita akan belajar yang namanya diskriminan. Diskriminan itu adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akarnya. Nah, dari suatu bentuk persamaan kuadrat, di mana AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, nilai diskriminannya bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini sebetulnya adalah bagian dari rumus ABC ya. Di mana rumus ABC itu adalah minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, apa sih efek dari si diskriminan ini? Jadi, adalah sebagai berikut. Kalau dia lebih besar sama dengan 0, maka dia memiliki 2 akar real. Jadi kalau ini akar 3, maka dia akar real kan? Bisa dihitung. Akar 4, ya, itu juga bisa dihitung. Ya. Jadi kalau dia sama dengan 0, akan memiliki akar yang sama atau kembar. Jadi kalau akar 0 ya 0, berarti tinggal min B per 2A dari rumus ini. Kalau dia ada akarnya, akar 3, akar 4, dia memiliki 2 akar yang berbeda. Tapi kalau kurang dari 0, dia tidak akan memiliki akar. Karena akar minus tidak bisa dihitung. Makanya kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak memiliki akar. Kita langsung coba saja yang nomor 5. Berdasarkan diskriminannya, tentukan jenis akar persamaan berikut. Jadi untuk yang A, kita lihat di sini A-nya adalah 1. Ya, A itu koefisien dari X kuadrat. B-nya itu adalah 6. Jadi untuk mencari diskriminannya, tinggal kita masukin nih, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Maka 6 kuadrat dikurang 4 dikali A1 dikali C-nya tidak ada nih, 0. Ya. Maka 6 kuadrat, ya, maka 36. Karena D-nya lebih besar dari 0, maka dia punya 2 akar yang real. Ya, gampang. Kita coba yang B. Di sini A-nya juga 1. Tapi B-nya itu adalah 5 dan C-nya itu adalah minus 6. Kita coba ya, maka D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadrat adalah 5 dikuadratkan, dikurang 4 dikali A, A-nya itu 1, dikali C-nya minus 6. Maka kita punya 25 dikurang ditambah 24, hasilnya adalah 49. Ternyata sama nih, dia memiliki 2 akar yang real, ya, D-nya. Karena dia lebih besar dari 0. Kita coba untuk yang C. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 2. Sehingga D-nya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B kuadrat adalah 3 dikuadratkan, 1 dikuadratkan ya. 1 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 2. Maka kita punya 1 dikurang berapa nih? 24, atau hasilnya adalah negatif 23. Karena D-nya lebih kecil dari 0, maka persamaannya tidak punya akar. Ya. Nah, ini boleh dihafalkan, nanti akan kepake di pelajaran berikutnya di fungsi kuadrat. Nah, yang terakhir bisa aja dia dibalik sedikit. Jadi kita disuruh menentukan nilai M yang memenuhi agar persamaan ini yang memiliki akar yang sama dan kembar. Ya, maka kalau kita lihat persamaan ini adalah A-nya, ya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Ingat bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi yang di depan X ya, itu adalah B-nya.
Yang di depan X kuadrat itu adalah A-nya. Kemudian dia memiliki syarat akar yang sama dan kembar, maka kita mau supaya D-nya sama dengan 0. D itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B-nya itu adalah 2M di kuadrat dikurang 4 dikali A itu M, dikali C itu 3M dikurang 8 sama dengan 0. Untuk yang 2M kuadrat kita memiliki 4M kuadrat. Ini 4M dikalikan dengan 3M minus dikalikan plus minus 12M kuadrat ya. 4M dikalikan dengan minus 8 plus 32M sama dengan 0. Nah ini boleh dikurangkan jadi minus 8M kuadrat ditambah 32M sama dengan 0. Maka kita bisa keluarkan minus 8M. Ini kita punya M ditambah dikurang 4 sama dengan 0. Dapat dari mana kak? Kenapa kakak mengeluarkan minus 8M? Ya, minusnya supaya dia menjadi positif di sininya. Kemudian 32 ini adalah bisa dibagi 8. Kalau bisa dibagi 4 maka keluarnya 4 gitu ya. Dan 8-nya juga keluar 4 misalnya. Misalkan 12 maka keluar 4 aja. Jadi 3 di sini jadi 8 gitu. Kemudian M-nya ada M kuadrat ada M, maka keluar pangkat kecil M, sehingga di sini sisanya M doang, M kuadrat dikurang dibagi M pangkat 1. Nah, di sini berarti min 8M sama dengan 0 atau M min 4 sama dengan 0. Maka ini M sama dengan 0 ya, ini tidak dihitung. Kemudian karena kalau 0 semua nih nanti nih ya. Kemudian di sini kita punya M sama dengan 4. Maka yang kita pakai ini. Nah, maka nilai M yang memenuhi agar persamaan ini memiliki akar yang sama dan kembar, maka nilai M-nya itu adalah 4. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau diskriminan biasanya soalnya hanya seperti itu. Menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat atau dibalik sedikit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.